Sudah terbaca ya? Halo, tampilan Excel saya Ya, sudah Pak. bisa dibaca. Ya, Ya, Pak. Nah, jadi ada nomor data, kemudian tenaga kerja HOK kita beri notasi dengan L, kemudian produksi hasil hutan dalam 1 liter kita beri notasi dengan G. Ya, dari data 1 sampai nomor 53 diurutkan seperti ini. Ya. Oke. Jadi turutkan dari data 1 sampai data nomor 53 ke bawah seperti ini. Ya, tinggal copy and paste saja. Ya. Kemudian ini L, ini key. L adalah tadi menunjukkan notasi untuk variabel tenaga kerja, dan key adalah menunjukkan variabel produksi hasil hutan. Sudah semuanya? Oke, sudah dikerjakan semuanya? Halo? Sudah, Belum Pak. sudah diberi? Sudah ya? Nah, kemudian nanti di tadi ya Pak, di sheet tadi ya, di worksheet tadi itu diberi nama input data linear seperti ini ya. Seperti ini tadi diberi data, tadi sheetnya diberi data input data linear. Sudah seperti ini. Halo? Sudah? Nah, kalau sudah, sheet 1 ini tadi yang input data linear di copy. Ya, jadi ini di copy. Jadi move or copy, ya kan? Create a copy, move to end ya. Seperti ini. Nah, kemudian ini diganti nama menjadi input data kuadratik. Kuadratik. Sudah semuanya? Bisa? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, di input data kuadratik, jadi setelah tenaga kerja L, ini diinsert satu kolom. Ya, tuh. Ya, di kolom dikasih heading L pangkat 2. Ya, L pangkat 2. Sama dengan tadi L dipangkatkan 2. Ya. Nah, jadi di kuadrat ini di input data itu ada nomor data, ada variabel L,
ada variabel L pangkat 2 dan ada variabel Q. Ya. Sudah semuanya. Pak. Sudah ya. Nggih, sampun. Nah, mananya data kuadratik, si data kuadratik ini kita ya kan, create copy mau betul n, ya kan. Ya, jadi kita ganti menjadi input data kubik, ya, input data kubik. Nah, formatnya tadi kan ada L pangkat 2. Nah, kita insert lagi ini di sini satu kolom lagi. Nah, ini menjadi L pangkat 3 ya. Jadi kita sekarang sudah memiliki apa? 3 sheet linear. Linear tadi berisi hanya nomor data, kemudian input untuk tenaga kerja atau L, kemudian variabel Q, ya. Kemudian input data kuadratik, kita memiliki nomor data, kemudian variabel L pangkat 2, dan variabel Q. Ya. Berikutnya untuk input data kubik. Ya, kita punya nomor data dari 1 sampai 53. Ya. Kemudian kita punya variabel L pangkat 2, L pangkat 3, dan Q. Ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah. Amir sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Yang keras ya, Mir, yang jelas, Mir. Siap, sudah. Ya, sudah. Mutakin sudah selesai belum? Namun Pak. Hamzah sudah selesai, Hamzah. Tuh, Hamzah nggak masuk ini jangan-jangan. Oh iya, nggak ada Hamzah. Bara, Namun, Pak. Muhammad Rizky Salahuddin. Oh iya, Hamzah nggak ada ini. Mana Hamzah ini? Oke, sudah ya. Nah, oke, apa perintahnya sekarang? Ya kan perintahnya itu di apa itu studi kasus itu kan Anda diminta untuk membentuk fungsi produksi, ya kan? Membentuk fungsi produksi Q yang merupakan fungsi dari labor atau tenaga kerja. Dengan di situ misalkan diberi arahan tiga model yang akan diajukan, yaitu model linear, model kuadratik, dan model kubik, ya kan? Nah, itu model linear adalah Q sama dengan A kali L, ya kan? Itu. Kuadratik adalah Q sama dengan A
L ditambah dengan BL pangkat 2. Dan kubik adalah Q sama dengan A, L ditambah dengan BL kuadrat tambah dengan CL pangkat 3. Ya kan? Nah, model yang kita susun ini adalah model yang tanpa konstanta. Ya kan? Model yang apa tadi? Tanpa konstanta. Kenapa? Model yang tanpa konstanta. Ya kan? Model tanpa konstanta. Kenapa? Ada yang bisa bilang kenapa kira-kira ini modelnya tanpa konstanta? Kalau model konstanta kan misalnya linear kan sama dengan misalnya kan Q ya kan kalau konstanta kan ada misalnya kan ada sudah Q kan sama dengan misalnya kan A0 misalnya A0 ditambah misalnya A1 kali L misalnya ya kan itu. Kan nah mengapa kita tidak memasukkan model kita ada yang konstanta seperti ini kira-kira kenapa tapi langsung A kali L kenapa kira-kira Karena inputnya merupakan input variabel, Pak. ya kan kembali ke teori kita kan kembali ke teori bahwa Q adalah apa Q merupakan output L adalah input variabel ya kan teorinya mengatakan kalau tidak ada input kalau input variabelnya 0 kan Q-nya kan sama dengan 0 ya kan nah, kalau kita model seperti ini kan berarti kalau nanti apa itu L-nya sama dengan 0 ya kan L-nya sama dengan 0 berarti kan ada output sebesar A0 ya kan kita tidak mengenal namanya fixed output ya nah, itu sehingga apa sehingga model kita adalah model yang tanpa konstanta ya yaitu linear misalnya sama dengan ini ya Q sama dengan A kali L ya kan jadi kalau L-nya 0 ya Q-nya sama dengan 0 itu oke nah kemudian model kuadratik Q sama dengan AL ditambah dengan BL pangkat 2 dan kubik atau pangkat 3 sama dengan A kali L tambah BL kuadrat tambah dengan CL pangkat 3. Nah sekarang kita akan memulai dulu dengan yang model yang linear ya model yang linear ya, model yang linear model yang linear ya model yang linear ya model yang linear maka kita akan membuat regresi antara L dengan Q ya kan L dengan Q ya L dengan Q nah sehingga kita akan olah data ini ya kan Anda gunakan data ya kan kemudian data analisis sudah ya ada semuanya ya berarti sudah di install ya di add-in-nya data analisis ya sudah semuanya saya ulangi jadi Anda gunakan ini data ya kemudian data analisis kemudian pilih menu regression ya kan kemudian oke ya oke oke sudah semuanya halo nah di input Y-ring kita pilih ya kan kita klik ini berarti Y-nya adalah apa Y-nya adalah berarti kan key ya key berarti kita klik dari mulai tanda key ini ke bawah ya kita ikutkan tanda key-nya
Kita ikut klik, ya kan? Nah, karena tadi kita ngikut apa itu ngebloknya termasuk nama variabelnya yaitu maka kita kasih centang pada label ini, ya, centang pada label. Ya kan? Kalau Anda yang ngeklik datanya atau angkanya, berarti Anda tidak perlu ngeklik atau mencentang label. Tapi kalau Anda tadi klik termasuk tadi judul variabelnya yaitu key, ya kan? Maka Anda harus centang pada label itu. Ya. Itu. Oke, kemudian input ring, input X ringnya. Ya kan? Nah, input ring X-nya berarti kan tenaga kerja, ya. Kita blok dari L ini. Ya, data L ini. Itu ya. Sama kita labelnya kita centang, ya. Kita centang. Ya. Kita centang. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi lagi, kita data analisis, ya kan? Kita gunakan regression, ya kan? Kemudian variabelnya kita dari mulai key ini, ya, data key semua, termasuk header-nya key. Kemudian data X-nya adalah L, ya, data L, label, termasuk juga header row-nya L, ya kan? Kemudian kita tadi labelnya kita centang tadi. Nah, karena kita tadi menghendaki model regresi yang tidak ada konstantanya, ya kan, maka kita centang juga constant is zero. Ya, constant is zero. Ya. Kemudian confidence levelnya kita centang juga 95%, ya kan? Itu jadi kita centang label. Jadi label tadi kalau apa tadi ingat, kalau kita ngeklik datanya termasuk label variabelnya. Jadi kita ada tanda key kita masukkan, kita blok. Tapi kalau Anda masukkan hanya blok data angkanya, tidak perlu Anda apa itu checklist label. Ya. Kemudian karena tadi kita menghendaki model yang tanpa konstanta, ya kan, sesuai dengan kerangka teori fungsi produksi. Jadi kalau input variabelnya 0, maka key-nya sama dengan 0, maka kita centang juga konstan 0. Dan kemudian kita centang juga confidence levelnya 95% ya. Ini default. Ya. Kemudian kita oke. Ya, kita oke. Ya. Kita oke. Ya. Nah, sehingga kita memiliki output regresi seperti ini ya. Ada summary output, pertama regression statistics, kemudian ANOVA. Ya. Kemudian yang terakhir adalah nilai koefisien dari apa itu regresinya. Ya. Di sini interestnya 0, ya kan? Jadi koefisien L-nya adalah 2,86 ini. Ya. 2,86 ini. Oke, kita apakah Anda menghasilkan output yang sama dengan yang di tampilan ini? Halo? Sama, Pak. Sama ya? Ya, jadi L-nya tadi 2,87 ya. Ini saya buat apa tadi? 2 desimal aja gitu. Oke. Nah, oke. Nah, ini kita beri sekarang sheet-nya ini kita
ganti namanya menjadi output regresi linear misalnya kan. Nah, ya. Ini kita beri ya. Kita beri sheet-nya tadi menjadi output regresi linear. Oke. Ya, di sini menunjukkan bahwa multiple R-nya 0,987, R square-nya 0,97, ya kan? Ya kan, kita buat persen aja misalkan. Nah, ini. Ya, jadi ada multiple R, ada R square, adjusted R square, ya kan? Ada standar error, ada jumlah data atau jumlah observasi 53, jadi cocok. Kemudian adalah ANOVA-nya, ya. ANOVA-nya di sini kita lihat, ya. ANOVA-nya kita lihat di sini. Nah, yang penting di ANOVA itu apa? Masih kan tidak? Yang penting data di ANOVA ini apa yang penting? Yang paling penting ketika Anda melihat analisis varian ini. Apa yang kita lihat di analisis ANOVA untuk regresi? Apa yang dilihat? Yang pertama kan ini ada ini ya, nanti yang penting tuh ini ya. Ya. Ini. Oke, sekarang saya tanya ini kalau dari analisis atau output regresi linear seperti ini, jadi bagaimana model fungsi produksi kita? Kalau dengan menggunakan model linear, bagaimana bentuk fungsi produksinya? Tadi kan sama dengan apa tadi? Q sama dengan A kali L. Toh? Nah, berarti A-nya berapa kalau di sini? Halo, di mana kita bisa menemukan A atau koefisien regresi yang melekat pada L ini di mana? Di koefisien, Pak. Nah, ini ya berarti di angka ini, ya kan? Ini. Nah, jadi model kita adalah sampelnya Q sama dengan 2,87 itu kali L ya. Nah, ini fungsi produksi kalau linear. Ya kan, yang linear ya. Linear. Tuh. Nah, berikutnya setelah linear kan Anda diminta untuk menyusun kalau kuadratik. Betul ya? Kuadratik ya. Nah, jadi kita sekarang berpindah ke tadi input data kuadratik. Ya. Input data kuadratik. Nah, input data kuadratik. Ya, jadi ada di sini ada nomor data, ada variabel L, ada variabel L pangkat 2 atau L kuadrat, dan ada variabel Q. Ya kan? Nah,
sama sekarang prosesnya, ya kan? Kita akan lakukan regresi, ya kan? Jadi Anda pilih menu data, kemudian tadi data analisis, pilih regresi, ya kan? Regresi, kemudian input Y-nya, ya kan? Input Y-nya kan berarti sama ini ya, key ini, ya kan? Punya key dari mulai key kita blok. Nah, sekarang input X-nya. Nah, X-nya ada dua, ya. Variabel bebasnya yaitu L dan L kuadrat. Berarti kita blok nih dari L dan L kuadrat. Ya. L dan L kuadrat. Ini ya. Itu sama tadi kita karena tadi saya ngeblok datanya dari mulai header penunjuk apa tadi judul variabelnya jadi key dan L. Key L dan L pangkat 2 maka saya centang label itu. Kemudian tadi modelnya sama, kita masih menggunakan regresi yang tanpa konstanta. Kemudian confidence levelnya default 95% ya, saya biarkan ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan oke. Ya, kita oke. Nah, akan menghasilkan tampilan output regresi seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Gimana Anda menghasilkan output yang sama atau ada perbedaan dengan yang saya lakukan, yang saya tampilkan di sini? Sama, Pak. Mer, sama hasilnya? Sama, Pak. Sama. Danang? Ya, nah, di sini juga tadi sama, kita ubah dulu menjadi output regresi kuadratik ya. Nah, di sini juga ada pertama statistik regression dari mulai multiple R, R square sampai adjusted R square, standar error dan observation ya, sama 53. Kemudian ANOVA di sini ya, ANOVA ada sum up square, kemudian ada min up square, dan kemudian ada nilai F, ya kan, dan ada juga signifikansi F-nya, ya kan, itu. Kemudian di sini juga ada nilai koefisien regresi kita, baik yang untuk L maupun L kuadrat. Ya, jadi kan tadi kan Q sama dengan apa tadi? AL ditambah dengan BL pangkat 2 ya. BL pangkat 2. Nah, sehingga regresi kita sama dengan apa ini? Q sama dengan 4,34 itu ya. 4,34 430 kali L ya kan, dikurangi dengan 0,1851 kali L pangkat 2 ya, L pangkat 2
Nah, ini. Ya, ini sebenarnya fungsi produksi kuadratik kita. Ya, lihat dari ini. Ya, ini adalah koefisien yang melekat pada L, ini koefisien yang melekat pada L pangkat 2. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Jelas belum? Sudah jelas atau belum? Saat ini sudah masih aman, Pak. Nyaman ya. Nah, sekarang coba yang terakhir Anda lakukan analisis regresi untuk tadi fungsi yang kubik. Nah, fungsi yang kubik bagaimana? Coba. Ya, nanti dilaporkan hasilnya. Nah, Anda kerjakan untuk fungsi yang kubik coba. Ya, fungsi yang kubik. Anda kerjakan untuk yang apa tadi? Untuk yang fungsi kubik. Ya, fungsi kubik. Ya. Ya. Jadi pertama kita ke tadi sheet yang input data kubik ya. Ya. Kemudian data, kemudian kita analisis, kita pilih regresi, oke. Kita bersihkan dulu ring datanya. Pertama Y berarti merupakan variabel key yang kita blok. Ya, kemudian X-nya berarti ada 3 ya. Jadi L kuadrat L pangkat 3 kita blok semua. Ya, sudah. Kemudian label kita centang karena tadi saya ngebloknya termasuk sekali lagi header untuk nama variabelnya. Constant is 0, confidence level ya. Kita oke. Kita rename output regresi kubik.
Sudah selesai untuk melakukan analisis regresi pangkat 3. Halo, apakah sudah dilaksanakan analisis regresi dengan L pangkat 3? Pak. Ampun Pak. Sudah. Apakah hasilnya sama dengan tampilan yang saya sajikan ini? Sama Pak. Sama, Pak. Nah, ya. Nah, kan sekarang kita sudah punya apa tadi? Punya apa? 3 output regresi itu, yaitu output regresi linier, ya kan? Kemudian apa tadi yang kedua? Output regresi kuadratik, ya kan? Tidak linear, kuadratik dan kubik, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah Anda diminta untuk menentukan mana model yang terbaik di antara 3 itu. Di antara 3 itu berarti di antara model linear, kuadratik, dan apa kubik. Ya, untuk mengestimasi eh, model fungsi regresi kita, fungsi produksi kita. Ya, jadi fungsi produksi tadi, ya, itu mana model yang terbaik? Apakah model yang linear, yang apa, kuadratik, atau yang kubik? Ya kan? Nah, itu pertanyaannya. Anda harus menentukan itu, ya kan? Nah, menurut Anda apa yang dapat digunakan? Jadi parameter-parameter atau indikator-indikator apa yang dapat digunakan untuk menentukan suatu model sebagai model yang terbaik? Kira-kira apa saja? Menurut Anda apa? Halo? Apa kira-kira yang dapat Anda gunakan? Apa saja? Halo? Ini masih pada ngikuti nggak ini ya?
Halo, Iya, Pak. ada Masih, responnya Pak. ya? Masih. Nah, saya pertanyaan tadi, apa yang dapat Anda gunakan sebagai petunjuk atau indikator untuk memilih model yang terbaik dari ketiga model? Apakah linear, kuadratik, atau kubik? Ya kan? Apa kira-kira? Ya kan? Siapa yang bisa membantu menjawab? Coba. Nah, setidaknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya yang dapat digunakan sebagai parameter untuk memilih model regresi yang terbaik di antara 3 model. Kan ada 3 model tadi ya. Ada model linear, kuadratik, dan kubik. Ya. Ya, yang pertama tentu adalah kita menggunakan ukuran R kuadratnya, ya kan? R kuadratnya, ya, R kuadratnya. Di sini kan tadi ada kan R square-nya ini, ya. Ini R square untuk yang linear. Ya, ini R square juga untuk yang kuadratik, ya. Kemudian juga ada R square untuk yang kubik, ya, gitu. Nah, itu. Jadi yang kita gunakan adalah pertama adalah R square atau adjusted R square, ya. Jadi R kuadrat, ya kan, yang kita sebut dengan koefisien determinasi, ya, di statistik sudah diajarkan, atau menggunakan R square yang sudah disesuaikan atau adjusted R square. Jadi itu yang pertama, ya. Itu. Jadi kita menggunakan pertama tadi menggunakan R square atau adjusted R square, ya. Jadi di sini saya gunakan adjusted R square, ya. Nanti mengapa menggunakan adjusted R square, apa bedanya dengan R square saja, nanti dibaca di teori regresinya, ya. Ya. Oke, jadi pertama menggunakan adjusted R square, ya. Itu di sini sudah ada di tadi regression statistics, ya, regression statistik, ya, di 3 modelnya ada semua, ya. Yang kedua adalah kita menggunakan ukuran standar error, ya, standar error, ya. Ini SE-nya, ya, SE. Jadi kalau linear SE-nya 2,9, kalau kuadratik 1,7, kalau kubik 0,616, ya. Jadi menggunakan standar error, ya. Itu. Yang ketiga adalah kita lihat dari nilai ini, uji F-nya, ya, uji F, ya, itu uji F, ya, uji F, ya, uji F, ya, ya, uji F. Bara Dewaji, coba apa makna dan cara menginterpretasikan untuk uji F dalam menganalisis regresi, Mas Bara? Pak, menurut saya Pak, ini kalau yang kecil itu sepertinya tambah kurang. Terus kalau yang lebih besar, Yang mana? Kan di sini ada F, ada significance F.
Ada F, nilai F, dan ada signifikansi F. Mana yang Anda maksud yang mana ini? Yang F, Pak. Muhammad Naufal Mutakin bisa membantu. Iya Pak, kalau dulu setahu saya signifikan itu kalau misalnya signifikan F-nya di bawah 0,05 Pak ya. Kalau nggak signifikan itu di atas 0,05. Kalau ini berarti yang 0,05 yang apa? Yang F atau signifikansi F maksudnya? Yang signifikan, Di bawah 0,05 berarti apa? signifikan Pak. Signifikan. Artinya apa? Iya. Artinya modelnya dapat digunakan. Hmm. Ya nanti dibaca ya tuh GF ya. Jadi yang tadi yang ketiga ya kan kita menggunakan F test. Ya kan di sini alfanya 5% tadi kan? Alfa persen. Ya. Bu, Bu. Sebentar Mas ya. Ya, jadi uji F yang ketiga ya. Ya, nah setelah uji F adalah t-test ya, t-test atau uji T. Ya, jadi ada uji F, ada uji T. Ya, uji F, ada uji T. Ya, tuh. Nah, jika tadi dari mohon maaf, 4 tadi parameter statistik tadi ada adjusted R square, standar error, kemudian uji F dan uji T. Ya kan? Kita akan isikan pada masing-masing model tadi. Linear tadi berapa? Adjusted R square-nya di linear. Ada yang ingat? Atau Anda cek dulu di situ berapa? 95,65%, betul ya? Untuk linear. Coba Anda cek di hasil output Anda. Output regresi. Betul nggak? Linear 95,65. Halo? Betul, Pak. Yang kuadratik berapa? Yang kuadratik? Adjusted R square-nya? 97,20 97,20 Pak. ya. Oke. G. Yang kubik yang kubik 97,89 kalau nggak salah ya. Pak. Oke ya, betul. Oke. Kemudian standar error. Standar error kita isikan di sini. Dari mulai apa linear. Linear. Kita isikan di sini.
2,90 yang kuadratik berapa tadi? 1,7 kita isikan di sini. Kemudian kubik 0,6163 kita isikan di sini ya. Oke. Sudah. Tuh. Ini dua parameter statistik ya. Itu. Oke. Ulangi lagi, kita sudah ke standar error. Jadi kita tinggal memindahkan tadi dari output regresi ke tabel ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi ya uji F dengan alfa 5%. Ya. Nah, tadi kan Mas Mutakin sudah apa tadi? Mas Mutakin sudah menyampaikan ya kan kaidah tesnya. Ya kan? Kaidah tesnya. Ya kan? Kalau F signifikansinya kurang dari alfa. Ya, tadi kan alfanya kan 5% tadi, ya. Ya, tadi alfanya kan 5%. Ya, karena tadi kita menggunakan 95% tadi berarti alfanya kan 5% ini. Ya. Itu. Nah, maka tadi rule of test-nya adalah jika ya kan? Jika apa? F signifikan ini, F signifikansi ini, F sig ya. F sig ini, F signifikansi ini kurang dari alfa, ya kan? Nah, maka ini dikatakan apa tadi? Model adalah signifikan, ya, model signifikan, ya, model signifikan, ya, model signifikan, ya, model signifikan. Sebaliknya, jika F signifikannya ini, F sig-nya ini, ya kan, lebih dari alfa. Nah, berarti ini yang non signifikan. Berarti model kita tidak bisa menjelaskan model yang kita ajukan tidak bisa menjelaskan varian ya, varian atau variasi dari variabel ininya. Gitu ya. Nah, kita lihat tadi kan tiga-tiganya signifikasinya kan nol semua ini ya kan. Baik di apa tadi linear kan 0, kuadratik juga 0, 0, kubik juga 0 ya kan. Nah, berarti ini ya, berarti semua ketiga model ini menunjukkan yang signifikan ya, model yang signifikan. Ya, model yang signifikan ya. Modelnya signifikan ya kan. Itu signifikan. Ya. Nah, setelah apa tadi? F test, kita lanjutkan dengan T test. Nah, T test ini untuk melihat apa tadi? Signifikansi masing-masing variabel. Ya, signifikansi masing-masing variabel. Ya, jadi misalnya kita linear, berarti hanya ada satu variabel bebas yaitu L. Ya kan? Itu. Nah, ya kan? Itu. Nah, ini kita lihat kalau tadi di uji F kan kita melihat dengan signifikansi F. Kalau di t-test, ya di tes ini,
kita melihatnya adalah dengan v-value ini. V-value ya, v-value. Ya, ingat di v-value. Roll up testnya, ya roll up testnya, ya kan? Jika, ya kan? Jadi v-value, v-file-nya ini, ya v-file lebih kecil dari alfa, maka variabel tersebut adalah signifikan. Atau sebaliknya, jika v-value-nya lebih dari alfa, maka variabel tersebut non signifikan. Ya, non signifikan. Nah, tadi kita menggunakan kan alfanya 5% nih. Ya kan? Dalam model yang linier, ya kan? Koefisien L-nya nilainya adalah 2,87, ya kan? Kemudian v-value-nya 0. Berarti untuk L ini signifikan. Ya kan? Begitu juga di model yang kuadratik. Ya, yang kuadratik kita lihat L dan L kuadrat. Ya kan? Untuk L nilai koefisien adalah 4,34. V-value-nya 0. Berarti untuk L dalam model kuadrat adalah signifikan. Begitu juga untuk variabel L pangkat 2. V-value-nya 0. Ya, berarti kan bawah alfa semua. Berarti baik L dan L kuadrat, L pangkat 2, ini adalah signifikan. Ya, itu. Begitu juga kita lihat di kubik. Ya, L pangkat 2 dan L pangkat 3. V-value-nya 0 semua. Berarti tiga-tiganya signifikan. Ya, signifikan. Nah, sehingga tadi kita tuliskan di sini. Ya, semua koefisien regresi signifikan. Ya, di model linear tadi. Di kuadratik juga signifikan. Di kubik juga signifikan. Nah, sekarang kita diminta untuk memilih, menentukan model yang terbaiknya mana. Ya kan, model terbaiknya tadi. Ya, model terbaiknya gimana ya? Paling sederhana dengan perengkingan tadi, dengan perengkingan, ya, dengan perengkingan ya, dengan perengkingan. Ya, justed kemudian ini seperti ini. Jadi ini parameter. Ya, jadi tadi untuk linear ya, tadi adjustnya berapa? Dengan yang ranking 1 mana? Ini dari linear, kuadratik, dan kubik. Ketika kita menggunakan dasar square. Ini ranking 3 ya. Kuadratik ranking 2. Ini ranking 1 ya, terbaiknya, goodness of it-nya. Dan semakin besar semakin baik loh. Tuh. Standar error berarti ranking 1 yang mana? Berarti semakin standar error semakin kecil semakin baik. Linear berarti ranking 3, kuadratik ranking 2, kubik ranking 1. Ya. Itu. Ya. Kemudian apa itu? F-test ya kan? F-test ini kan tadi semua signifikan, berarti tidak bisa kita bedakan rankingnya, ya kan? Berarti ini sama-sama 1. T-testnya juga sama, ya kan? Itu. Sehingga kalau kita jumlahkan, ya kita jumlahkan rankingnya ini, ya kan? Ini 8 untuk linear, ya kan? Kemudian kuadratik 6, kubik 4. Nah, berarti semakin kecil rankingnya semakin bagus. Berarti model yang terbagus adalah model yang kubik. Ya, model yang kubik ya, model yang kubik ini ya. Itu. Model yang kubik. Ya, model yang kubik ya. Sehingga tadi kita fungsi produksi kita adalah Q sama dengan 1,9010 L
ditambah dengan 0,5839 L pangkat 2 dikurangi dengan 0,0546 L pangkat 3. Ya. Nah, ini adalah model taksiran fungsi produksi yang terbaik, ya, dengan fungsi pangkat kubik. Oke. Oke, sampai sini dapat dipahami? Ada pertanyaan? Jadi tadi menentukan, tadi kita rankingisasi ya, jadi semakin kecil rankingnya semakin baik gitu ya. Jadi kalau adjust R berarti semakin tinggi nilainya semakin baik, SE semakin kecil semakin baik ya. Itu semakin signifikan semakin baik ya. Di tes juga sama, ya kan? Itu semakin koefisien regresi signifikan semakin bagus ya. Nah, itu. Nah, ini. Jadi di sini kita dapat ranking yang terkecil adalah kubik ya, yaitu BL dari adjusted, R square, standar error maupun F-test dan t-test ya. Nah, sehingga kita tentukan estimasi fungsi produksi lah fungsi yang kubik dengan bentuk seperti ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sedekat ini? Halo? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ya kan? Kalau tidak ada, nah kalau tidak ada, ya. Nah, kalau tidak ada kan tadi kita sudah memiliki atau dapat memutuskan model yang terbaik, ya. Model yang terbaik itu, ya. Model yang terbaik itu fungsi pangkat 3. Nah, kemudian setelah fungsi terbaik ditentukan, ya kan? Ditentukan, maka ini Anda masih punya tugas lagi, ya kan? Yaitu ini. Ini apabila, ya kan, fungsi produksi terbaik sudah ditemukan, ya kan, bentuk fungsi produksi terbaik sudah ditemukan, ya kan, Anda ini, ya kan, Anda tulislah fungsi rata-rata, fungsi marginalnya, kemudian gambarkan grafik, ya kan, itu. Nah, caranya gimana? Ya seperti kemarin waktu asistensi, ya kan, waktu asistensi, ya, waktu asistensi. Jadi waktu asistensi kita sudah punya tadi apa ki sampai dengan apa tadi kinya dari hasil regresi kita tadi apa sampai dengan kinya? Bisa dibacakan kinya apa tadi? Ki sama dengan berapa koefisien untuk L-nya? Halo? 1,90. Berapa? Yang keras, yang keras. 1,90, Pak. 1,9 90 L. L 0L ditambah tambah 0,58. 0,58 L kuadrat L kuadrat dikurangi 0,05 L pangkat 3. 0,05 ini kan 0,5 0,05 berapa itu ya? Maaf. 0,05 ini pangkat 3. Ya kan, ini kan Ki. Nah, sehingga Anda dapat tuliskan AP-nya. AP sama dengan apa? Ki dibagi dengan
L, ya kan? Anda tuliskan MP-nya. Apa itu MP? MP adalah turunan pertama fungsi Q terhadap variabel L. Ya. Nah, ini. Jadi itu loh. Jadi setelah ketemu fungsinya tadi, ini ya, fungsi produksi total, Anda tuliskan fungsi produksi rata-rata dan fungsi produksi marginal. Kemudian ada gambarkan, ya kan? Gambarkan. Ya, Anda gambarkan baik hubungan antara L dengan fungsi produksi total, L dengan fungsi produksi rata-rata, dan L dengan fungsi produksi marginal. Kemudian yang ketiga, tentukan ini batas-batasnya, ya kan? Dari input berapa, itu yang state 1, state 2, sampai state 3. Ya, itu. Ya, baik dengan menggunakan perhitungan maupun dengan menggunakan grafik atau gambar. Ya. Ya, jadi itu untuk acara pertama. Ya. Ada pertanyaan sampai sedekat ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan presensi untuk yang sesi kedua ya. Silakan presensi dulu untuk sesi yang kedua ini. Ya, jadi sekali lagi setelah tadi menentukan model regresi yang terbaik untuk mengestimasi fungsi produksi, ya kan tadi sudah kita kerjakan bersama-sama. Ternyata fungsi kubik yang terbaik. Dilihat dari tadi adjusted R-square, standar error, uji F maupun uji T. Ya kan? Setelah ketemu model terbaik, ya kan Anda tuliskan model fungsi produksinya, yaitu fungsi pangkat 3 tadi. Ya, fungsi produksi totalnya Anda tuliskan fungsi produksi rata-rata, yaitu Q dibagi dengan L, dan fungsi produksi marginalnya, yaitu DQ dibagi dengan DL, atau turunan pertama fungsi Q terhadap L. Kemudian Anda gambarkan kurvanya, dan Anda tentukan batas-batas L atau penggunaan input tenaga kerja, mana yang menunjukkan state 1, mana yang 2, dan yang ketiga. Ya, oke, silahkan mulai dikerjakan. Ya, kerjakan. Ya, baik menggunakan tadi persamaan, kemarin ingat misalnya state 2 dimulai ketika MP sama dengan AP sampai dengan MP sama dengan 0. Anda hitung itu, ya. Buktikan dengan grafik, ya kan. Nanti coba dan nanti tunjukkan kepada saya hasil perhitungan atau hasil pengambilan grafiknya. Ya.